Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Zahra Tunisa, mahasiswa PPG Private 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan NIM 250401131383. Pada hari ini tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri Menilai dengan tema menghindari perilaku negatif perkelahian pelajar minuman keras dan narkoba. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semangat. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai menghindari perilaku negatif, tawuran, miras, dan narkoba. Minggu kemarin kita telah mempelajari mengenai menutup aib orang lain, yang mana menutup aib orang lain itu penting bagi kita, karena di dalam Al-Quran Allah telah memerintahkan kepada kita untuk menutup aib orang lain. Nah, aib orang lain kita tutup, maka Allah akan tutupkan aib kita juga. Dan kita pada hari ini yang pertama mengidentifikasi faktor masalah perkelahian pelajar, penggunaan minuman keras, dan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, menjelaskan hukum Islam dan hukum negara tentang aman dan narkoba. Yang ketiga, menunjukkan sikap menolak perilaku negatif melalui simulasi pemecahan masalah. Video yang akan ditayangkan berikut. Maka di sini ditanyakan, mengapa perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba terus meningkat di kalangan remaja, padahal sudah banyak kampanye pencegahannya. Pergaulan bebas. Anak pergaulan bebas. Ada yang lain? Kurangnya perhatian orang tua. Kurangnya perhatian orang tua. Pengaruh lingkungan. Selain itu, kurangnya kontrol diri. Apalagi? Ada yang tahu? Apa yang kalian jawab tadi? Karena yang menyebabkan remaja itu
menjadi perilakunya menjadi negatif, itu banyak hal seperti yang kalian katakan. Yang pertama karena faktor keluarga, kurangnya dukungan atau kurangnya perhatian dari orang tua menyebabkan anak itu dalam perilaku yang negatif seperti narkoba, kemudian lagi tawuran antar pelajar dan yang lainnya. Materi ini maka ibu akan membuatkan kelompok diskusi untuk kalian dan akan ibu bagikan LKPD-nya. Sekarang silahkan dijawab masing-masing kelompoknya. Silahkan jawab. Ayo angkat tangannya. Ada yang mau maju langsung? Radina, ya silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Remaja sering terlibat tawuran, miras dan narkoba dengan dorongan lingkungan dan pergaulan yang tidak sehat. Banyak di antara mereka mencari pengakuan diri dari teman sebaya tanpa mempertimbangkan akibatnya. Kurangnya pengawasan orang tua, lemahnya pendidikan karakter, dan minimnya kegiatan positif menjadi pemicu kuat perilaku menyimpang tersebut. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial membuat remaja mudah terpapar gaya hidup negatif. Mereka meniru perilaku yang viral tanpa memahami nilai moral dan agama yang harus dijaga. Faktor ekonomi juga bisa mempengaruhi. Rasa kecewa, stres, atau keinginan hidup bebas sering kali membawa remaja pada keputusan yang salah. Perilaku tersebut berdampak langsung pada kesehatan dan kepribadian remaja. Miras dan narkoba merusak mobilitas, sedangkan tawuran menimbulkan trauma serta kerugian. Gambar kaos menyebabkan kehilangan arah hidup dan menjadi beban sosial. Bagi keluarga, hal ini menjadi pembelajaran mendalam. Reputasi keluarga hancur, sementara terdapat kehilangan kepercayaan terhadap generasi muda. Remaja, kerusuhan dan pertarungan di lingkungan berkurang. Takut
2023, jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai lebih dari 3,6 juta orang dengan sekitar 24-28% diantaranya adalah remaja usia sekolah dan mahasiswa. Kemudian faktor penyebab perkelahian pelajar, penggunaan minuman keras dan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, karena pengaruh teman sebaya atau ajakan atau tekanan dari teman kelompok yang salah pergaulan dapat membuat remaja itu terlibat tawuran, mencoba miras dan narkoba. Jadi hati-hati memilih teman. Kalau teman berperilaku buruk, maka jangan ikuti. Kemudian rasa ingin tahu yang tinggi, banyak remaja mencoba hal baru tanpa mempertimbangkan dampaknya darinya, termasuk mencoba minuman keras dan narkoba. Jadi jangan hendak mencoba-coba hal-hal baru yang menyebabkan kalian berada kepada perilaku yang negatif lah. Kemudian yang ketiga, keluarga kurang harmonis atau kurang perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua dapat membuat remaja mencari pelarian dalam pergaulan yang salah. Yang keempat, lingkungan yang kurang bersih, tinggal di lingkungan dengan beredar miras, narkoba atau budaya kekerasan yang meningkatkan resiko remaja terjerumus. Jadi banyak faktor jadi dalam agama kita itu dilarang bagi kita umat Islam untuk mengkonsumsi yang namanya obat-obatan terlarang. Kemudian disebutkan di sini segala sesuatu yang memabukkan dan merusak akal manusia termasuk dalam kategori amal dan hukumnya adalah haram. Jadi haram segala sesuatu yang memabukkan itu haram hukum. Sesuatu yang memabukkan. Selain narkoba tadi ada di daerah kita ada jinir, kemudian kecubung yang viral tadi. Banyak kalau di daerah kita yang minum yang makan kecubung, akhirnya apa? Akhirnya banyak yang dilarikan ke rumah sakit. Karena kecubung itu bisa menyebabkan orang stres, bisa gila, hal-hal itu tadi. Apalagi kalau di kita apalagi mabuk lah, kayak minuman keras, mabuk itu bisa menyebabkan kematian, seperti sistem penanganannya. Kemudian membiasakan sholat berjamaah, kemudian kajian agama dan pembiasaan nilai-nilai akhlak mulia agar pelajar memiliki yang kuat, yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah itu selalu melihat apa yang kita kerjakan. Jangan ada di orang, maka mencoba meresapi sedikit. Ketika seseorang meresapi sedikit, maka itu akan menyebabkan nyaman. Padahal itu barangnya haram. Yang kedua, membangun komunikasi positif dalam keluarga. Orang tua memberikan perhatian, kasih sayang serta pengawasan yang seimbang terhadap anak. Jadi komunikasi dalam lingkungan itu penting. Kalau orang tua itu penting, karena ketika kita berkomunikasi dengan orang tua itu akan ada bahasanya apa ya, chemistry kan. Oh, mama abah itu sayang orang tua kita sayang dengan kita. Jangan sampai kita di rumah main HP, tidak ada komunikasi dengan orang tua. Otak atas langsung HP. Nah, kalau ada komunikasi dengan orang tua, kenapa ada perasaan atau perhatian dari orang tua lah. Jangan sampai di rumah itu tidak ada sama sekali komunikasi. Dan dengan ini
kelas, kemudian mempelajari dan remaja. Kemudian apakah bisa diterapkan? Bisa. Bisa. Dengan cara apa? Kita pada hari ini yang pertama perilaku negatif seperti tawuran, minuman keras, dan narkoba membawa dampak buruk bagi kita, keluarga maupun masyarakat, sehingga kita bisa menegaskan pengalamannya karena merusak akal dan akhlak. Sementara hukum negara juga melarang serta memberikan sanksi kepada pelanggar dengan memperkuat iman, membangun komunikasi keluarga yang harmonis, kemudian aktif dalam kegiatan positif, memilih pergaulan yang baik dan mengkampanyekan hidup sehat, pelajar dapat menjadi generasi yang berakhlak mulia, bebas dari pengaruh buruk, serta mampu membawa kebaikan bagi lingkungan. Pembelajaran kita pada hari ini semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Kita semuanya ibu akhiri dengan Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam